Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan Duta Seni dan Budaya Indonesia ke Turki pada tanggal 15 sampai 23 April 2013 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 12 April 2013 di Balai Agung Jakarta. Untuk mengawali acara, marilah kita berdoa bersama sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita dapat merasakan kenikmatan dunia. Kepada Dr. Andes Juwarto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah mengumpulkan kita semua di sini dalam rangka untuk melepas anak-anak kita, siswa-siswi SMP 115 Jakarta, yang akan menjadi duta budaya, bukan hanya bagi Jakarta, tapi bagi Indonesia. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada saudara-saudara yang beragama non-muslim, akan kami pimpin doa secara Islam. Bagi non-muslim dipersilakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Allah, ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, kami dikumpulkan di tempat ini dalam rangka melepas putra-putri kami, siswa-siswi SMP 119 Jakarta yang akan berangkat menjadi duta bangsa. Ya Allah, limpahkanlah kepada mereka kesehatan dan keselamatan. Karena perjalanan ini membawa misi mulia sebagai pembuktian dan penegasan atas budaya dan identitas jati diri bangsa di dunia internasional. Di segala perjalanan, tiada daya dan upaya kami yang dapat terwujud tanpa kehendak-Mu. Jadikanlah langkah-langkah kami ini sebagai upaya untuk memperkokoh budaya Indonesia yang adiluhung di tengah budaya modern, namun tidak luntur dalam budaya dan identitas bangsa. Dengan modal inilah kami siap menghadapi kompetisi dengan negara-negara lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada mereka dalam menjalankan misi mulia ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah laporan Kepala SMP Negeri 115 Jakarta kepada Ibu Dr. Anda Pesna Maria Yance Sinaga MMPD. Kami persilakan. Gubernur Bapak Basuki Cahaya Purnama, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang agung ini. Mudah-mudahan Tuhan menemani kita dari awal, tengah hingga akhir nanti. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, tidak kenal tidak sayang Pak. Mungkin wajah saya Bapak kenal tadi, pernah ketemu di satu tempat, luar biasa Bapak sangat cerdas. Kayaknya pernah saja di mana. Nama saya Pesna Maria Yance Sinaga. Kebetulan ada suami saya di sana,
Pak Simbolon selalu menemani. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan Bapak yang membawa nama harum Jakarta, Indonesia. Anak-anak yang sangat cerdas, yang berprestasi. Berdiri sayang. Yang berprestasi. Ya, yang berprestasi dulu. Yang saya kenalkan yang berprestasi dulu. Yang di belakang, baik nasional maupun internasional. Silakan berdiri. Ya, ini yang internasional ya. Ada yang dari Korea, ada yang dari India. Terima kasih. Silakan duduk. Kemudian siswa yang mengatur kegiatan ekskul, yaitu pengurus OSIS. Silakan berdiri sayang. Luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih. Kemudian yang akan berangkat tanggal 14 membawa nama harum Indonesia di Turki. Silakan berdiri sayang. Terima kasih. Silakan duduk. Kemudian Bapak Komite dan Ibu Komite yang tidak lelah-lelah membantu SMP 115, silakan berdiri Bapak. Terima kasih Ibu Ida. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu orang tua murid yang memiliki putra-putri yang hebat yang akan diberangkatkan ke Turki, silakan Bapak Ibu. Kalau mohon berdiri, terima kasih. Kalau duduk juga tak apa-apa. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian juga ada beberapa sekolah, kepala sekolah yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Wagub atas kesempatan pada kami untuk bertemu dengan Bapak kami yang ada di Jakarta ini. Luar biasa rupanya perhatian Bapak di bidang pendidikan. Ini sangat luar biasa, kita bisa langsung bertemu dengan beliau. Dan juga kita diberi kesempatan untuk makan malam bersama beliau. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih. Bapak yang saya hormati, SMP 115 berada di Jakarta Selatan. Adapun siswanya berjumlah 756 orang. Di mana setiap kelasnya berjumlah hanya 26 sampai 30 orang. SMP 115 memiliki sister school berjumlah 6 sekolah di 3 negara. Negara Filipina, negara Thailand, dan Singapura. Dalam waktu dekat ini, dari KSS, Queen Secondary School dari Singapura akan datang bulan Mei untuk belajar bersama dan juga bermain bersama dengan siswa SMP 115 sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, prestasi akademik SMP 115 selama 11 tahun tidak putus-putus. Artinya berturut-turut memperoleh peringkat pertama untuk sekolah SMP negeri dalam ujian nasional. Kemudian jumlah medali dan sertifikat yang diterima selama ini baik akademik maupun non-akademik berjumlah 300. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam negeri mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan di Jawa yang berkaitan dengan O2, SN, OSN, dan FLS2. Kemudian juga perlu diketahui bahwa anak kita 3 orang telah menerima beasiswa di Korea Selatan. 3 dari Indonesia, 3-tiganya dari 115. Kemudian juga saya laporkan
bahwa 115 memiliki 18 ekskul. Kemudian yang paling unggul adalah, setelah saya perhatikan, pentas seni yang disebut dengan Kremsisku, pentas drama, pentas paduan suara, vokal group, pentas tari, lomba basket yang disebut dengan Alpas, lomba olahraga Smable Cup, Science Expo, International Jamboree. Untuk yang tidak internasional, Bapak, siswa-siswa yang ada sebelah kanan yang mengenakan biru, pengurus OSIS, mengundang sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Jadi mereka menjadi panitia acara ini, luar biasa mereka. Bapak yang kami hormati, kegiatan festival tari di Turki, termasuk kegiatan ekstrakurikuler seni tari, di mana SMP 115 termasuk anggota CIOF, Concert International Des Organization, the Festival, the Folklore and the Art Traditional. Anggota CIOF berjumlah 60 negara. Untuk acara yang akan dilaksanakan di Turki nanti bulan April, diikuti oleh kurang lebih 30 negara. Salah satunya adalah dari SMP 115. Luar biasa. Kami sudah mengikuti 5 kali acara CIOF ini, 3 kali di Turki, 1 kali di Taiwan. Tahun ini adalah yang kelima. Acara pelaksanaan tahun ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 23 April tahun 2013 di kota Gölcük, Turki. Adapun siswa yang akan berangkat adalah kelas 7 dan kelas 8. Mereka berusia sekitar 13 sampai 15 tahun. Jumlah peserta 28 orang, terdiri dari 13 siswi dan 15 siswa. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, ada pembelajaran yang memang barangkali tidak semua memiliki strategi ini, yaitu yang kami sebut di SMP 115 itu unconscious learning. Jadi belajar tanpa disadari. Ini ada kami strategi yang baru, tetapi disengaja. Harapan kami melalui seni tari ini, siswa putra-putri kita, mereka memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Mereka ingin tampil beda sehingga mereka ingin melakukan hal yang terbaik. Ada keinginan kerja keras, ada keinginan tampil beda. Kemudian juga Bapak Ibu kalau lihat cantik-cantik seperti ini, mereka menggunakan pakaian sendiri Pak Gubernur. Luar biasa. Jadi mereka ini, harapan kita pulang dari sana, mereka menjadi mandiri. Kalau saya sendiri tidak bisa Pak Wagub pakai celak-celak begitu, itu bikin sendiri Pak Gubernur. Luar biasa mereka. Padahal di Jakarta mereka mungkin masih disuapin, ya enggak? Iya Bapak Ibu. Anggota CIOF di bawah naungan UNESCO. Program ini sangat bagus sekali sehingga kami selalu berterima kasih kepada Presiden CIOF yang ada di Indonesia karena kita selalu diikutkan dengan program ini. Tetapi Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, dana untuk ke sana adalah dari inisiatif dan dana dari orang tua murid, bukan dana dari BOP dan bos Wagub. Bapak Wakil Gubernur yang kami cintai, kalau boleh kami sedikit berbagi atau barangkali mengeluhkan sesuatu kepada
Bapak Wagub karena Bapak adalah ayah kami di Jakarta ini, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan pada tanggal 8 Januari keputusan MK program SB ditiadakan. Ada larangan pungutan dari orang tua Bapak. Kemudian juga ada edaran Kadisdik nomor 47 tahun 2012 tentang larangan menghentikan tenaga honorer. Kemudian juga berdasarkan surat keputusan gubernur ada kenaikan UMP di Jakarta menjadi 2,2 juta rupiah. Sementara kemampuan dari sekolah 20% dari BOS Bapak hanya 270 ribu rupiah untuk satu guru honorer maupun karyawan honorer statusnya. Selama ini semua di backup oleh orang tua, ya, yang berkaitan dengan ekskul, listrik, kemudian juga berkaitan dengan program-program di luar yang sudah direncanakan, sehingga kami sedikit agak kalang kabut karena selama ini kami menerima bantuan dari orang tua sekitar 600 sampai 650 ribu bagi yang mampu. Minimnya anggaran pemerintah yang diterima sekolah karena hanya BOP dan POS, kami rasakan sulit untuk meningkatkan kualitas dalam pendidikan sesuai dengan tuntutan era globalisasi. Secara khusus kami memohon kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, mohon kiranya memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah, khususnya dalam pembiayaan yang berkaitan dengan listrik, kegiatan ekskul, dan juga para honorer yang cukup banyak jumlahnya. Kalau dihitung-hitung Bapak, uang BOS dan dana BOP yang kami terima hanya cukup untuk listrik dan untuk biaya guru honorer. Demikian yang saya dapat laporkan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Bapak Wakil Gubernur sudi untuk memberikan arahan dan berkenan melepaskan keberangkatan siswa-siswi kita yang membawa nama harum Indonesia di Turki bertaraf internasional. Semoga Bapak sehat dan sukses dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di Jakarta. Sekali lagi, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama dua tarian persembahan dari SMPN 115 Jakarta sebagai Duta Budaya Indonesia yang akan pergi ke Turki. Marilah kita sambut Tarian anak-anak. Marilah kita sambut Tarian Anak Ganjar.
siswi SMP Negeri 115 Jakarta yang akan mewakili Indonesia dalam acara Gökçen International Children Folklore Festival Turki. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat dari Kepala SMPN 115 Jakarta kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Dr. Anda Pesta Maria Yance Sinaga MMPD beserta Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama dipersilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Siapa? Terima kasih. Hadirin, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus melepas secara resmi Duta Budaya Indonesia ke Turki. Yang kami hormati Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama, kami persilakan. Saya hormati Kepala Sekolah SMP 115, Ibu Pesta Maria Yance Sinaga. Simbolon juga. Namanya hafalnya susah. Lepak simbolon yang di belakang yang penting. Dan seluruh dari komite sekolah dan orang tua murid, juga para anak-anak siswa-siswi SMP 15, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami atas nama pemerintah provinsi mau sampaikan banyak terima kasih. Ini tentu berkat partisipasi dari para orang tua, komite dan para guru juga kepala sekolah, sehingga kita bisa melihat anak-anak. Saya betul lihat kalau semuanya anak pintar ini. Istilahnya kalau baterai itu alkalin, tidak ada capeknya nih. Kita lihat ini luar biasa. Dan kita juga memang kami sedang mempertimbangkan tentang soal pungutan di sekolah. Tentu kami sangat sadar kalau tanpa partisipasi dari Bapak Ibu tidak mungkin bisa ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami juga bergejolak dalam batin kami karena kami itu tugasnya menyamaratakan mutu sekolah sebetulnya. Kami ingin yang bisa menikmati seperti ini juga anak-anak yang kurang mampu sebetulnya. Nah, anak saya bisa sekolah di sekolah swasta yang 1 tahun 100 jutaan, tapi anak orang tidak bisa. Nah, sementara dana yang kami punya sekarang sudah pakai 28% APBD. Sudah 13 triliun untuk sekolah di DKI. Yang dihasilkan sekolah swasta hanya 30%. Sedangkan anak-anak yang kurang gizi, anak tinggi-tinggi, ya makannya baik, makan ikan, makan apa. Sementara anak-anak yang tukang ojek, yang kondektur, kuli-kuli bangunan, itu makanannya kurang baik. Dan dia tidak bisa ikut bimbingan belajar. Sehingga waktu tes, mau masuk SMP di 115, pasti kuotanya sudah diambil anak-anak yang pintar, yang bisa kursus, yang bisa makan lebih baik. Dan anak-anaknya sekolah di sekolah swasta yang sekarang juga punya masalah. Dulu tahun 80-an waktu saya sampai ke Jakarta sekolah, saya ditawarkan sekolah negeri. Yang bisa banyak bantu tuh SMA Negeri 2 di Gajah Mada. Itu yang boleh katanya. Tapi kita tidak pilih, kita maunya swasta. Tapi hari ini berubah. Sekolah negeri lebih bagus gedungnya, fasilitas semua lebih bagus. Swasta yang pas-pasan, yang tidak kuat, karena penerimaan uangnya tidak kuat, otomatis bayangkan satu SMA sekarang. Jadi saya ketemu dari yayasan, sudah 51 tahun yayasannya. Hanya terima 40-an murid, dengan uang sekolah hanya 250.000. Kita bisa bayangkan, sampai tadi saya diskusi ke Pak Yudi,
Karena sekolahnya dia lebih relakan dijual saja kepada Pemprov. Karena dia tidak mampu lagi membiayai sekolah seperti itu. 250.000. Bantuan BOP hanya 40%. Nah, saya sempat bicara sama kepala dinas, tolong didata. Kalau ada sekolah yang memang orang tuanya mampu, lebih baik BOP-nya kami cabut. Saya diserang orang habis. Maksud saya, uang ini lebih baik kita ikhlaskan, kita sedekahkan kepada sekolah yang miskin. Tapi juga bukan berarti anak orang miskin tidak bisa masuk 115. Nah, pasti di komite memutuskan, kita kasih porsi lah berapa persen. Kalau ada orang tidak mampu 30%, ya sudah, dia tidak usah bayar, kita urunan bayarnya gitu loh. Dan kita juga ingin kan anak-anak yang itu bisa rasakan seperti sekolah MHT. Kami ingin anak-anak yang tinggal di rumah 3x5. Mungkin buat anak orang mampu, kamar anak saya lebih besar dari 3x5. Tapi untuk anak tinggal itu satu keluarga. Kakek neneknya, kadang iparnya, kadang pamannya tinggal. Dia bagaimana bisa rasakan? Dan kami ingin taruhnya di sekolah MHT supaya dia bisa rasakan dari kamar sendiri. Nah, ini persoalan di Jakarta, kesenjangannya terlalu tinggi. Nah, kami tentu sangat senang kalau semua anak bisa seperti ini, tapi kami juga yakin anak-anak berkesempatan ini, kami saya harap anak-anak yang dapat ini satu hal yang perlu kita syukuri karunia ini. Tidak semua orang bisa dilahirkan sebagai anak yang tinggal seperti ini. Nah, sama ketika anak saya waktu sekolah, dia merasa dia anak orang paling miskin. Saya kenapa? Karena dia naik bus. Padahal dalam hati saya busnya itu belum dibayar tahunan yang puluhan juta. Tapi dia merasa miskin. Kenapa? Karena temannya naik Alphard. Kalau dia merasa dia miskin, bisa berantem. Kalau saya bilang sama dia, kamu ini kaya karena kamu punya semua yang kamu butuhkan, bukan yang diinginkan. Kamu mesti mensyukuri bisa sekolah di sekolah demikian. Saya bilang, papa tidak bisa beli Alphard karena tiap bulan harus simpan 30 juta buat 3 anak. Untuk satu anak, untuk 3 anak 400 jutaan lah kira-kira, hampir 400 juta untuk bayar kalian di sekolah. Ya saya lakukan karena ini investasi, tapi banyak sekali anak orang tidak mampu. Nah, saya kira anak-anak harus mensyukuri, dan saya senang dari kepala sekolah katakan banyak sekali kegiatan sosial untuk melihat yang tidak mampu, lalu kita boleh belajar sesuatu. Nah, tentu saja ini udah mau maghrib, jadi saya bilang, wah ini larinya berapa kali ya, ini mau maghrib. Ya saya harapkan ini kita membagikan juga. Nah, soal sekolah, sebetulnya dia bisa menganggarkan. Kami sudah minta semua sekolah tolong anggarkan berapa kebutuhan yang betul. Nah, itu akan kita anggarkan untuk mereka. Nah, tapi kita punya persoalan juga. Ternyata guru-guru kita kompetensinya tidak sama juga. Tidak semua guru yang dibayar dengan hampir 6 triliun satu tahun mutunya baik. Sehingga orang tua yang mampu, apalagi orang tua Jakarta kan memang pendidikannya baik, terpaksa memutuskan membayar guru les bimbingan belajar ke dalam sekolah. Sedangkan sekolah negeri punya kewajiban tatap muka 24 jam. Lalu apa yang dilakukan? Ini guru tidak ngajar, kadang-kadang jadi ketua wali istilahnya apa ya, wali kelas ya. Bisa orang luar yang honorer. Ini uang dari mana? Uang komite. Ada komite bilang sama saya, Pak, itu guru-guru dibuang juga tidak apa-apa, Pak. Kami juga tidak pakai gitu, Pak. Tapi kita bayar. Nah, ini ada persoalan pendidikan di DKI. Dan kita juga mulai menyadari, dulu kita banyak sekali membangun sekolah-sekolah negeri. Dekat-dekat swasta, swastanya kolaps. Padahal dulu itu aturan swasta. Harusnya swasta ini kita subsidi lebih baik. Kita kasih uang lebih baik, kita kasih hibah. Maksudnya bisa bantu orang lebih miskin. Nah, saya mau membagikan, inilah yang sedang kami pikirkan. Bagaimana, ya setiap keputusan pasti tinggal bicara manfaat lebih besar apa mudarat lebih besar. Jadi semua pasti akan terjadi seperti itu. Tapi kita percaya kalau kita sama-sama seperti hari ini bisa kirim anak-anak sampai ke Turki, ini karena pasti ada kebersamaan. Ini yang penting. Makanya saya selalu ingat guru saya ngajarin sama saya, jangan putus asa katanya. Kenapa? Kamu ingat saja, manjada buat jada. Jadi nah, saya yakin sekali sekolah di negeri kita, sekolah pendidikan di DKI ini akan jadi satu barometer untuk kita berhasil.
karena saya istilahnya belum ada hidayah untuk sholat maghrib gitu ya. Nanti kalau saya keterusan yang dapat hidayah bisa mulai nanti besar nanti. Ya, saya sekali terima kasih dan selamat juga buat yang Olimpiade. Ini sekolah yang pintar banget, orang tuanya selamat, punya dikaruniai, dititipin anak-anak yang pintar, yang bisa kita didik dengan baik buat perusahaan dan bangsa, juga buat orang tua, dan tentu buat agama ya, keyakinan kita dikasih karunia dari Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya atas nama Pemprov dan salam dari Pak Gubernur, dengan resmi kita utus sebagai delegasi seni budaya bukan cuma Jakarta, mewakili Indonesia ini. Semoga Tuhan selalu meridhoi kita, budaya dan amanah semua supaya kita tetap menjadi bangsa yang besar. Amin. Kepada Bapak Basuki, mohon berkenan untuk menyerahkan medali kepada siswa-siswi yang akan berangkat ke Turki dan mainnya baik Waktu nonton kemarin ada juga Pak MU. Saya temannya Peter juga. Guru Smabel, di sana aja.
silakan. Ayo, Pak. Ayo. Tiduran sawit dulu. Ayo. Tengah. Mas Bena tuh maju Pak itu. Nah, dia kecil dulu. Nah, betul. Oke, Pak. Oke. Ayo, Jalan ya. Menyetujui anggaran untuk penanggulangan banjir khususnya untuk sodetan Kali Ciliwung di KPT. 645 miliar Pak. Nah, itu buat apa aja ya Pak kalau boleh? Nggak tahu teknisnya, itu PU yang hitung. Tapi artinya kan kita seneng kan. Setelah peristiwa ini berarti sodetan itu di dalam anggaran APBDN perubahan segera bisa direalisasikan. Pasti itu multi year sampai tahun depan dikerjakan. Tahap pertama apa yang akan dilakukan? Itu PU yang urus. Ya. Pasti mereka tender. Itu khusus sodetan Kali Ciliwung. Ya. Jadi betul pembagian Ciliwung kan mulai seimbangan dengan BKT. Kadang kan BKT kan agak kering kan sebetulnya kan. Soalnya Ciliwung lebih ini. Berarti beban kita ke tengah makin kurang ini. Makin bagus. Sejauh ini sudah ada pemberitahuan dari pihak ini? Sudah, antara PU sudah saling koordinasi. Berarti Prof akan sosialisasi Pak untuk pembangunan itu sendiri? Relokasi warganya Pak? Relokasinya Pak? Relokasi kalau warga. dia sodet tuh malah lewat bawah tuh sebetulnya tekniknya. Kira-kira Bapak prediksi pelaksanaannya kapan? Saya tidak tahu teknis. Harusnya di bawah 2 tahun selesai. Enggak, untuk maksudnya untuk tahun ini nih Pak, dimulai kapan mungkin? Kan belum APBNP kan belum ketok palu. Belum dituin. Bapak itu apakah nanti Jokowi Ahok sendiri Pak berjalannya untuk sejauh ini sudah seperti apa Pak? Kalian yang nilai dong. Dari Bapak sendiri mungkin Pak? Ya kalau menurut saya sama Pak Gubernur sih memang banyak belum yang istilahnya kalau telur tuh banyak yang belum banyak yang menetes gitu ya. Tapi semua itu sudah di progres gitu loh. Nah kita juga sudah mulai temukan kepala dinas yang baik gitu. Yang masih kurang kita mungkin akan lakukan penggantian kalau dia terlalu jalan lamban di tempat. Nah itu yang kita lagi menurut kami ya sudah oke, tapi kan ada prosedur kan. Kayak barang-barang mesti tender, ya mungkin bangun rumah susun langsung jadi semua kan. Kita udah dengan anggaran yang belum keluar saja kita sudah perbaiki berapa rumah susun yang tidak bisa tinggalin jadi tinggalin misalnya. Soal macet kita udah tahu solusinya menambah bus. Tapi nambah bus juga masih proses tender juga kan. Nah, berarti itu semua sudah ada. Tinggal soal yang banjir. Kalau nunggu JD itu kan minta ampun lamanya kan. Nah, kita udah keruk berapa sungai, kita turunkan 57 alat. Jadi kalau soal dia bilang seat pile-nya belum ada dana, ya kita jangan gali dalam-dalam dulu. Minimal sungai-sungai itu ngalir gitu loh. Begitu kamu ngalir kan sampah-sampah juga ke bawah kan. Kalau dulu kan sungai tidak mengalir. Nah, itu yang kita hal-hal seperti itu dilakukan. Kendalanya? Kendala sekarang soal pelayanan terpadu satu pintu. Kendalanya kan fiber optik kita belum terpasang sampai di seluruh kelurahan. Nah kita lagi kejar, mudah-mudahan sampai Juni bisa. Nah kita lagi usahakan bisa sampai ke sekretariat RW sebetulnya. Nah kalau itu bisa, Juni ini kita harapkan sudah bisa uji coba pelayanan terpadu satu pintu. Walaupun ada kendala peraturan-peraturan Perda, kita ingin lakukan. Sehingga nanti masyarakat akan merasakan, mereka belum merasakan sekarang kan. Nah, tapi sistem sudah kita siapkan. Nah sama seperti rumah sakit, kita ingin bangun satu sistem yang bisa mengontrol semua obat segala macam. Itu kalau kita tender pasang pun bisa Desember baru siap. Tapi arti itu kami tanggal 15 ini kan 6 bulan dilantik jadi gubernur wakil gubernur. Kami sudah tahu apa yang akan dilakukan gitu dan sudah kita lakukan. Itu yang kita lakukan saat ini gitu. Pak soal solusinya Pak. Semua sudah ada solusinya. Semua sudah ada solusinya. Itu kan tinggal pelaksanaan yang butuh waktu kan. Seperti kita solusi pelayanan masyarakat gimana? Kunci kan di lurah sama camat untuk pengawasan untuk RT RW. Nah, kita solusinya apa? Lelang terbuka, ya, seleksi dan promosi terbuka lah. Istilahnya seperti itu kan. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Pak, ada soal dugaan menara kembar kebijakan Bapak sama Pak Jokowi gimana itu? Tidak ada tuh. Orang duga-duga aja.
Pak untuk solusi jangka pendek. Yang mana ada itu yang buktinya katanya itu Pak, banyak yang kemarin mengundurkan diri dan tidak sedikit juga yang itu, apakah ada keterkaitannya itu? Mereka mau jadi anggota partai kok. Terus mungkin beliau yang mundur tidak tahu kan ada peraturan pensiun eselon 1 bisa 62 kan. Kenapa Pak anggota partai kebetulan partainya Bapak dan Pak Jokowi? Nggak ada partai saya. Itu Wali Kota Jakarta Barat Gerindra. Oh itu pilihan beliau saja. Nggak bujukan ya? Nggak bujukan Bapak. Saya nggak tahu. Itu tidak mengganggu. Nah ini kan nggak konsisten pertanyaannya. Tadi mengatakan anggota, kenapa banyak orang mundur seolah-olah tidak cocok dengan saya. Sekarang pertanyaannya saya enggak. Yang malah tujuhnya apa? Berarti aja dong langsung ke partai Bapak. Kalau ke partai saya berarti cocok dong. Kita berarti cocok dong. Ya kan ini nggak konsisten dong. Tadi tuduhannya tidak cocok, terus tuduhannya sekarang kenapa satu partai? Kalau satu partai berarti cocok. Tidak merah dengan tuduhan itu ya Pak? Selama ini baik, saya sama Pak Burhanuddin baik. Saya karena beliau lama. Saya sama Pak Harun Ar-Rasyid kan teman baik. Oke. Di DPR. Itu masih keponakannya Pak Harun Ar-Rasyid. Koordinasi dengan Pak Jokowi juga tidak ada masalah sama ini ya? Tidak. Saya sama beliau, saya kira kami betul-betul tidak ada masalah ya. Semua notulenikasi, beliau ada tamu juga saya bebas masuk. Ya, koordinasi baik kok. Beliau juga telepon di lapangan kalau misalnya ambil putusan apapun beliau telepon. Sudah ajudan. Saya lagi rapat pun dikasih. Kalau saya lagi rapat telepon beliau masuk saya angkat. Beliau diskusi langsung. Ini ada keputusan gini di lapangan, kita kira-kira apa solusinya gitu. Pak, jadi sampai sejauh ini berarti masih bagi peran Pak Jokowi bagian. Kami nggak pernah bagi peran sih, kita saling isi aja ya. Kita tidak pernah waktu baru masuk kampanye tentukan tugas kamu gimana, tidak pernah. Kita saling isi aja. Di mana yang beliau butuh saya masuk, beliau butuh dia masuk, dia saling. Kita berdua istilahnya cuma yang dari awal waktu kita kenal kita bilang bagi kerjaan kok pelit gitu loh. Ya mungkin mau bagi kerjaan. Jadi kami jadi istilahnya bagi kerjaan, tidak ada yang pelit kan. Nah, jadi prinsip kami berdua, kami masing-masing berusaha mengambil sebanyak mungkin kerjaan supaya rekan kami ini enteng. Beliau berusaha kerjakan sebanyak mungkin supaya saya enteng, karena dia tahu saya kerjanya berat. Nah, saya juga tahu beliau kerjanya berat kan. Saya juga berusaha mengambil sebanyak mungkin porsi beliau supaya beliau tidak terlalu berat, tidak terlalu capek. Makanya kata beliau kan, kalau wakil mau ngambil 50% bisa, saya lebih senang. Berarti dia lebih ringan kan. Nah saya juga gitu kan, kalau Pak Gup bisa ngambil 50%, saya juga senang. Berarti saya juga enteng gitu loh. Nah dengan dasar berdua pemikirannya seperti ini, kami jadi enak kerjanya. Jadi tidak ada bagi peran, siapa aja yang bisa gitu ya Pak? Kita punya berusaha semaksimal mungkin ngambil peranannya. Beliau juga begitu, jadi akhirnya kita ketemu. Pak, solusi jangka pendek mengatasi kemacetan apa Pak? Selama ini kan Bapak solusinya jangka panjang. Enggak dong. Kita jangka pendek itu kan marka-marka jalan, mana yang U-turn, mana yang parkir liar. Ini kebun kacang udah dibersihin parkir motor. Mana yang Roxy. Jadi itu solusi yang paling cepat dan murah. Termasuk membuat marka-marka jalan, yang mana yang terus mana yang apa istilahnya colok yang kayak pembatas jalan yang segitiga segala macam, mesti roba bulat, roba apa, itu hal itu kita kerjakan. Nah kita ada ukurannya. Waktu kami masuk udah turunkan mahasiswa Trisakti mengukur berapa kecepatan kendaraan di sini. Nah setelah kita lakukan berapa titik ini kita ingin tahu berapa nanti gitu. Itu solusi yang paling cepat. Yang menengah apa? Menengah kita pasang sistem lampu lalu lintas bisa secara smart lalu lintas itu loh, dia bisa ngatur sini padat, dia bisa lampunya diatur secara otomatis. Itu kita kan pasang, kita kan pasang tahun ini. Lalu kita kan mesti tender, bus juga mesti tambah, itu mesti tender. Pak, sebentar lagi mau ujian nasional. Hasil MRT kemarin Pak. Efektif, itu udah kajiannya. Soal marka, soal U-turn-nya terlalu panjang, terlalu pendek, mana mesti tutup, itu ada kajiannya. Tapi banyak warga yang masih mengeluh tuh Pak. Pasti mengeluh lah, karena memang faktanya kendaraan transportasi massal kita terlalu sedikit dan mobil-mobil jelek itu bisa hidup karena ada kebutuhan warga. Kenapa? Makanya Pak Gubernur langsung bilang tambah 1.000 ukuran sedang. Yang Transjakarta juga targetnya 1.000. Sekarang kita baru udah positif hampir 700, 656 kalau nggak salah. Yang Pak, positif. bentar lagi ujian nasional ada beberapa siswa yang besok mulai. Iya, kan ada beberapa siswa yang ditahan tuh Pak di lapas lain Mbak Adi itu. Ada jaminan dari pemerintah DKI agar mereka bisa ikut ujian Pak? Harusnya semua bisa ikut ujian. Ujian nasional nggak boleh, yang tidak bayar aja yang nunggak nggak boleh ditahan.
Itu sih kita instruksinya seperti itu. Hasil rapat Saya mau rapat lagi sama. MRT terakhir gimana Pak progresnya Pak? MRT di root sudah ke Pak Gubernur tadi. Pak Gubernur sudah tahu semua masalahnya. Sudah tahu. Pak Gubernur. Manila Water jadi nggak Pak? Itu bakso mau habis tuh, bakso lu.